Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa bincang sehati. Jadi seorang perempuan pastinya mau selalu tampil prima, terutama kulit wajahnya ya kan. Maunya kalau zaman sekarang istilahnya glowing gitu ya. Tapi kalau misalkan wajah kita ini ada titik-titik hitam, itu tuh kayaknya ganggu banget ya. Si flek hitam ini memang kadang-kadang mungkin muncul di usia-usia yang udah mulai kepala 3. Tapi nggak menutup kemungkinan loh, sekarang muncul juga sejak usia-usia di bawah itu. Nah, flek hitam yang bandel ini gimana sih cara mengatasinya atau kalau bisa kita cegah gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi topik utama kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar skincare. Oke, yang pertama adalah skincare mahal pasti lebih efektif. Yes, kalau kita bicara ada harga, ada kualitas. Itu kan selalu ya digaungkan gitu ya. Kalau kita bicara kalau harganya murah gimana mau kualitasnya kita harapkan baik gitu kan. Jadi kalau skincare yang mahal-mahal tuh pasti kandungannya juga kandungan yang berkualitas. Pasti juga kualitasnya di wajah kita akan jauh lebih baik. Tapi apakah ini jaminan? Apakah skincare itu ditentukan dari harganya atau tingkat kecocokannya atau tingkat tolerannya pada kulit kita? Karena kan sifatnya individu juga gitu ya. Nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita. Apakah ini fakta atau mitos belaka ya? Oke, selanjutnya adalah retinol membuat kulit awet muda. Oke, ini retinol kayaknya lagi famous gitu ya, akhir-akhir ini sering digunakan untuk membuat kita lebih istilahnya lebih awet muda, lebih kelihatan belia gitu ya. Dan memang banyak banget skincare yang mengeluarkan produk dengan kandungan retinol. Tapi apakah benar-benar retinol seampuh itu untuk membuat kita awet muda? Dan sebenarnya apakah retinol ini cocok ya untuk seluruh jenis kulit, untuk seluruh perempuan yang menggunakannya? Itu juga nanti kita akan tanyakan, kita akan bahas bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah kulit berminyak tidak perlu pelembab. Kadang-kadang itu tuh yang paling jadi apa ya, salah kaprah menurut saya ya. Ini menurut saya ya, kadang-kadang kita berpikir gimana sih orang mau wajah saya aja udah lembab gitu kan, wajah saya tuh udah penuh dengan minyak terus dikasih pelembab lagi, buat apa? Nanti makin banyak dong, makin istilahnya lepek wajah saya gitu kan, makin performanya jelek. Lagian nggak diperlukan kok untuk wajah yang berminyak karena kelembabannya udah pasti terjaga. Benar apa enggak? Mitos atau fakta? Itu yang kita akan tanyakan nanti bersama dokter kita ya. Apakah kulit berminyak benar-benar nggak perlu pelembab? Oke, selanjutnya adalah sering eksfoliasi membuat kulit kering. Eksfoliasi sebenarnya memang bisa terjadi secara alami ya. Secara alami jika kolagen dalam kulit kita juga baik, nutrisi yang diasup oleh kita juga baik gitu ya. Tapi kadang-kadang kan nggak sebaik itu pola hidup kita. Jadi kita memerlukan eksfoliasi tambahan baik secara kimiawi maupun memang secara fisik gitu ya. Fisiknya juga jangan keras-keras banget gitu. Tapi ada loh yang namanya ekstra eksfoliasi. Nah ini biasanya kulitnya jadi kemerahan, kering gitu. Nah apakah ini karena si eksfoliasinya? Atau mungkin ada faktor lainnya. Jadi ini mitos atau fakta kita juga nanti akan tanyakan nih bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah sunscreen dapat mencegah kanker kulit. Ini sunscreen juga beberapa tahun terakhir ini benar-benar jadi satu gerakan, bukan cuma jadi satu produk atau jadi satu komoditi gitu yang diperlukan oleh para perempuan, gak cuma perempuan bahkan ya, para pria juga sudah mulai peduli terhadap pentingnya sunscreen. Karena kan kita tahu sendiri ya, saat ini paparan sinar matahari begitu punya dampak yang negatif untuk kulit kita. Nah, sejauh mana sih sunscreen bisa memproteksi kulit kita dari kemungkinan buruk dari dampak sinar matahari, apalagi kanker kulit gitu ya. Nanti kita juga akan tanyakan nih mitos atau fakta. Nah, untuk tahu jawabannya, tenang, duduk baik-baik di depan televisi Anda karena kami akan kembali sesaat lagi usai jeda bersama kami di Bincang Sehati.
Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Pasti ibu-ibu di rumah yang tadi lagi masak stop dulu sebentar nih mau tahu jawabannya tentang skincare. Karena skincare sekarang memang lagi jadi satu komoditi yang digandrungi gitu ya. Kayak semua pengen wajahnya bener-bener pengen glowing gitu kan ya. Nah, tenang, jangan lupa matiin kompornya dulu, jangan sampai masakannya gosong. Akan langsung dijawab oleh dokter kita, sudah hadir bersama saya di studio, Dr. Duma Maulia Sari, SPDV, spesialis dermatovenerologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Langsung kita sapa dokter cantik kita pagi ini. Halo dokter. Halo Kak Dika. Apa kabar? Baik. Cantik banget nih hari ini pastinya. Sama, ya, dokter kulit gitu kan ya. Terima kasih. Kesehatannya terpancar dari kulitnya. Oke, dok, ini kita bicara dulu sebelum ngobrol tentang tema kita tentang flek hitam. Kita ngomong tentang skincare dulu nih dok. Skincare tuh lagi jadi satu hal yang kayaknya ini adalah kebutuhan primer seorang perempuan gitu ya. Lebih dari beras bahkan kayaknya ya dok ya. Karena kayaknya semua perempuan sekarang butuh skincare. Nah, betul. Kalau kita bicara tentang skincare harus tepat nih pemilihannya. Makanya kita akan luruskan mitos atau fakta yang selama ini berkembang di masyarakat ya dok ya. Yang pertama, benar atau tidak mitos atau fakta bahwa skincare yang mahal itu pasti berkualitas, pasti bagus pokoknya. Benar nggak sih dok? Itu mitos ya. Mitos jadi, ya? Betul, jadi skincare yang mahal belum tentu pasti lebih efektif dari skincare yang lain. Karena tergantung dari kandungannya atau ingredients-nya ya. Dan kebutuhan konsumen kan beda-beda. Tergantung juga dari kulit pasien itu sendiri atau konsumen itu sendiri apakah cocok dengan sediaan yang ada di skincare itu. Yang kemudian yang tidak kalah penting adalah ada atau tidak reaksi alergi terhadap skincare itu. Jadi itu 3 hal yang sebenarnya mempengaruhi suatu skincare itu efektif atau tidak, bukan mahal atau tidaknya. Oke, nah ini kan kadang-kadang kalau kita bicara tentang harga adalah ketika awal-awal kita mau beli skincare deh, pertama-tama nih mungkin para remaja baru mulai mau merawat wajahnya gitu kan. Betul. Mau mulai dari mana nih? Dari skincare yang mulai ada di minimarket kah? Atau udah mulai harus ada di department store yang memang sudah high end gitu ya, yang harganya berjuta-juta gitu. Kan kadang-kadang bingung ya. Sebenarnya harus dari, kalau misalkan obat kan biasanya pasti dokter memberikan dari dosis terkecil. Betul. Nah skincare ini kan pilihan dari konsumen gitu. Apakah harus sama nih pola yang diberikan? Mulailah dari dosis atau istilahnya hal yang terkecil dulu nih, hal yang paling ringan untuk wajah kita. Benar Kak Dika, jadi kalau misalkan kita baru mau pertama kali mencoba skincare, kita lihat dulu kebutuhan kulit kita itu apa gitu ya. Kalau misalkan skincare basic itu kan sebenarnya hanya pembersih wajah. Betul. Gitu ya, kemudian moisturizer, sunscreen. Nah itu sebenarnya bisa kita beli di produk-produk yang ada di over the counter gitu ya, OTC gitu. Jadi tidak harus yang toko-toko yang mahal langsung. Betul. Tapi sebenarnya yang di supermarket pun tidak masalah gitu ya. Dan tidak perlu langsung yang kita mengikuti yang 7 step, 10 step gitu. Jadi cukup yang paling simple aja. Kalau misalkan kita sudah telaten, kemudian membutuhkan perawatan lebih, baru nanti kita tambah lagi skincare yang lain boleh. Terus mengenai kapan kita harus beli dan juga ke dokter itu tergantung dari kondisi konsumen. Ya, betul. Kalau misalkan memang tidak ada masalah, boleh pakai yang OTC. Tapi kalau misalkan ada keluhan berjerawat atau segala macam, sebaiknya periksa dulu supaya nanti saat pemilihan skincare itu lebih tepat. Lebih tepat. Jadi kalau memang ada masalah diselesaikan dulu masalahnya. Betul. Ya, kalau bisa memang ke tenaga profesional, ke dokter kulit dulu gitu ya. Betul. Jangan sampai kita asal beli skincare coba A, B, C ya kan, malah jadi tambah parah. Datang ke dokter sekali. Udah kondisinya malah udah baal istilahnya apa ya, udah nggak bisa mempan dengan banyak produk lagi gitu kan ya. Betul. Dok, jadi dosisnya udah tinggi. Apalagi kalau kita ngeliatin step-stepnya, mungkin idol-idol Korea yang 10 step gitu sebelum tidur, ya jangan dulu. Kalau mau ya pakai produk yang ringan-ringan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau retinol itu membuat kulit awet muda. Retinol nih kayaknya 2 tahun 3 tahun terakhir ini nih mulai kita kenal gitu ya sebagai sahabat wajah kita gitu. Dan kadang-kadang kita ngerasa, oh teman saya kulitnya bagus banget ya pakai retinol. Kayaknya dia kelihatan yang tadinya udah hampir kayak kelihatan udah lanjut usia, kok sekarang jadi belia gitu kayak SMA lagi gitu kan ya. Nah sebenarnya seampuh apa sih retinol ini untuk bisa meremajakan kulit? Mitos atau fakta?
Itu fakta Kak Dika. Fakta, Jadi oke. retinol adalah salah satu ingredients dari skincare yang memang digunakan untuk anti-aging. Dia memang memiliki kemampuan untuk menstimulasi timbulnya kolagen dan juga untuk membantu pergantian kulit gitu. Oke. Jadi makanya diharapkannya kulit yang tumbuh baru itu lebih sehat, lebih baik, kemudian dia juga bisa mencegah terjadinya kerutan gitu. Jadi makanya dengan penggunaan retinol kita harapkan juga bisa menyamarkan garis halus. Oke, nah kalau kita bicara tentang retinol ini kan mungkin satu turunan yang baru gitu ya, untuk orang awam gitu baru didengar gitu. Nah sebenarnya ini memang yang sudah formulanya aman dan pasti cocok untuk seluruh jenis kulit, untuk seluruh perempuan gitu ya, khusus di Indonesia, atau sebenarnya memang hanya orang-orang tertentu nih yang toleran dengan si retinol? Retinol itu sebenarnya sudah lama, cuman memang baru banyak dikenal baru ya, hype baru gitu ya. dikenal ini. Sebenarnya dia memang turunan vitamin A dengan jenisnya pun sebenarnya bermacam-macam. Nah, memang semua sebenarnya belum tentu bisa menggunakan retinol. Gitu. Jadi memang pemilihan yang tepat, kemudian kadarnya, persenannya itu memang sebaiknya dimulai terlebih dahulu dari yang persenan paling rendah, paling kecil ya. Kemudian nanti bertahap. Kok misalkan memang menggunakan retinol dengan persenan kecil kok masih tidak cocok, dirasa masih merah-merah gitu ya, boleh dilapisi dengan moisturizer terlebih dahulu gitu. Jadi kita lambari dengan moisturizer baru retinol gitu ya. Kalau masih merah lagi, moisturizer, retinol, dan moisturizer lagi. Kalau misalkan, jadi moisturizer sebelum retinol. Betul. Nah ini penting nih kan, kadang-kadang kita selalu berpikir moisturizer itu mengunci gitu ya. Betul. Mengunci kelembabannya, mengunci semua kandungan, jadinya biasanya paling akhir gitu. Ya. Oh jadi untuk retinol bisa digunakan sebelum gitu ya dok? Berlapis, betul. Jadi kita sebutnya dengan sandwich ya, secara sandwich gitu. Tapi kalau misalkan dengan cara seperti itu masih juga tidak toleran gitu ya kulit kita, ya sebaiknya kita periksakan dulu ke spesialis kulit sebenarnya cocoknya yang apa nih yang turunan vitamin A tadi. Oke. Nah sebenarnya mungkin ini menarik ya agar masyarakat juga nggak salah pilih atau memang nggak give up juga gitu ya. Aduh kayaknya saya nggak berjodoh nih sama retinol gitu ya. Atau mungkin harus ikhlas kalau memang bukan jodohnya di sana gitu ya dok ya. Orang dengan jenis kulit apa yang memang kayaknya nggak mungkin deh menggunakan retinol? Tidak bisa dipastikan apakah kering tidak cocok ataupun berminyak tidak cocok ya, tergantung kembali lagi dari jenis kulitnya masing-masing, apakah memang dia mudah alergi atau tidak gitu. Jadi memang kalau misalkan tidak bisa retinol, tentu kita punya pilihan lain untuk bisa membantu anti aging yang lain. Jadi tenang, jadi bukan berarti nggak jodoh sama retinol nggak bisa awet muda ya, bisa kok, tenang aja ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta nih dok. Ini kalau misalkan orang dengan kulit berminyak itu nggak perlu pelembab karena kulitnya aja udah lembab banget gitu. Nah ini kan sering banget ya dari zaman kita dulu gitu udah sering dengar bahwa ya kulit gue berminyak ngapain lah pakai pelembab gitu kan. Bener apa enggak? Mitos atau fakta? Mitos ya, jadi kulit berminyak itu tetap membutuhkan pelembab. Hanya saja pilihan sediaan pelembabnya yang seperti apa. Gitu. Memang biasanya kita sarankan yang water based atau yang berupa gel. Gitu. Itu lebih mudah meresap di kulit yang berminyak gitu ya. Karena kondisi kulit berminyak itu berbeda dengan kulit yang terhidrasi. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, kalau misalkan kulit berminyak tapi tetap terhidrasi, biasanya kita bisa mencegah untuk timbul keluhan-keluhan kulit lain di kulit berminyak itu yang biasanya berjerawat, itu bisa kita minimal. Oke, jadi water base itu penting ya. Pemilihan jenis moisturizernya. Ya. Jadi bukan berarti kulit yang lembab berminyak itu nggak perlu moisturizer, tapi pilih moisturizer yang tepat untuk kulit berminyak. Kan kita juga ada ya produk knowledge-nya ya, itu bisa dipilih. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau sering eksfoliasi membuat kulit kering. Ini juga menarik nih. Ini kadang-kadang kita berpikir eksfoliasi itu membuat kulit jadi kering, tapi ada yang bilang bahkan mungkin tenaga profesional kulit kamu kering karena kamu nggak tereksfoliasi. Gimana Betul nih, sekali. Jadi itu mitos ya. Eksfoliasi itu kan suatu tindakan untuk membantu pergantian kulit ya. Jadi diharapkan kulit yang tumbuh lagi itu lebih sehat, lebih lembab. Tapi memang kadang saat proses eksfoliat itu memang kita merasa muka kita bersisik gitu ya, kering memang. Tapi saat itulah yang tepat untuk kita memasukkan moisturizer, serum-serum yang memang dibutuhkan kulit kita untuk kedepannya menjadi lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalkan
kita mau menggunakan exfoliate itu tergantung lagi ingredients-nya apa, persenannya bagaimana gitu. Jadi kalau misalkan yang di OTC memang biasanya dia persennya rendah ya gitu. Jadi memang kalau misalkan cuman dipakai seminggu sekali, seminggu 2 kali itu sebenarnya masih safe, masih aman. Tapi kalau misalkan yang biasanya dilakukan oleh dokter gitu ya, itu biasanya memang dia persenannya agak tinggi gitu. Nah itu memang pengelupasannya biasanya lebih terasa. Nah, gitu. jenis eksfoliasi yang tepat ini kan juga penting ya dok ya, jenis dan jangka waktunya juga ya. Kalau kita lihat kan ada beberapa zat yang memang digunakan untuk eksfoliasi seperti AHA, BHA begitu ya. Nah, ini apakah memang kita perlu berkonsultasi dulu sebenarnya yang cocok untuk jenis kulit saya gimana nih gitu kan ya. Jangan-jangan saya salah pilih produk untuk eksfoliasi saya. Nah, eksfoliasi juga kan bukan berarti gosok gitu ya sampai kulitnya terkelupas, nggak kayak gitu gitu kan. Betul. Nah ini gimana dok? Mungkin ada arahan agar eksfoliasinya juga lebih bijak dan manusiawi. Betul, jadi memang untuk pemilihan exfoliate apa yang paling tepat memang sebaiknya konsultasi terlebih dahulu ya, karena kan kita kan melihat dari jenis kulitnya dulu gitu. Kalau misalkan apakah kulit kering juga memerlukan exfoliant, memang perlu karena kadang kulit kering dia tidak bisa mengelupas lagi, makanya memang kita bantu dengan exfoliant. Nah itu memang sebaiknya periksa terlebih dahulu apakah memang menggunakan AHA, kemudian PHA, tapi yang sering saya temui pasien berusaha memakai sendiri dan ternyata dia pakai berlapis secara tidak sadar. Misalkan dia sudah memakai retinol yang dia juga ada efek exfoliate, kemudian dia pakai AHA yang juga exfoliate, jadi double exfoliate, makanya dia merasa kering sekali. Betul, itu yang mungkin lebih ke arah salah cara penggunaannya. Tapi kalau misalkan memang sudah menggunakan dengan benar, kemudian bisa menyebabkan kulit kering yang lama ataupun yang berat, biasanya sih enggak ya. Karena itu penting ya untuk pengetahuannya sendiri, bahkan zat aktif aja ada beberapa yang nggak boleh digabung gitu ya dok ya, itu yang akan membuat kulitnya jadi itu malah breakout ya, mau cantik malah jadi ya sulit deh ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau sunscreen dapat mencegah kanker kulit. Ini juga sunscreen kayaknya lagi digaungkan, entah kampanye dari mana, tiba-tiba semua sunscreen gitu ya. Tapi kan sunscreen sebenarnya dari dulu memang butuh gitu ya. Nah, sejauh mana sih impactnya, dampaknya positif untuk memproteksi kita dari kemungkinan adanya gangguan kesehatan kulit karena sinar UV gitu ya, terutama kanker kulit? Itu fakta jadi banget betul, fakta banget, betul. Jadi sunscreen itu kan dipakai untuk menangkal UVA dan UVB, jadi efek dari UVA dan UVB. Asalkan kita menggunakannya dengan pemilihan yang tepat dan penggunaan yang benar. Karena dengan penggunaan yang benar sebenarnya kita bisa menangkal UVA dan UVB bisa sampai 90% gitu. Jadi memang itu fakta banget. Itu fakta karena kan sinar matahari, paparan sinar matahari itu kan bisa menembus kulit kita ya, dan memang merusak DNA dalam kulit. Jadi memang bisa meningkatkan risiko untuk terjadinya kanker kulit. Nah, jadi fakta banget. Jadi untuk sekarang nih, apalagi kita yang di negara tropis yang berlimpah gitu ya cahaya mataharinya dan sinar UV-nya, memang sunscreen adalah suatu hal yang harus gitu ya. Nah, pemirsa, ini kalau kita ngomongin skincare, apalagi perempuan bisa panjang gitu ya, tapi memang ternyata sebegitu pentingnya untuk saat ini, apalagi kita mementingkan performa yang baik gitu ya, dan kita juga ingin selalu tampil dengan sehat gitu ya, kulit yang sehat, kulit yang cantik, kulit yang nggak perlu pakai filter, kulit yang terawat. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan kali ini kita akan bahas nih ya, tema utama kita tentang flek hitam. Si hitam yang mengganggu penampilan. Dan bagi pemirsa di rumah yang merasa terganggu penampilannya karena si flek hitam, mungkin bisa nih langsung bertanya pada dokter kita hari ini dengan menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theeyefamily. Oke, kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Duma Maulia Sari SPDV, spesialis dermatovenerologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke, dokter, tadi kita sudah bahas skincare, kita sudah bahas gimana cara merawat kulit gitu ya. Tapi kadang-kadang itu aja nggak cukup. Tetap datang nih hal-hal yang membandel yang keluar dari wajah kita gitu. Entah itu jerawat gitu ya, entah itu ya flek hitam, kerutan dan segala macam. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh tentang si flek hitam, saya mau bahas dulu tentang
kemungkinan seseorang punya masalah pada kesehatan kulitnya atau performa kulitnya itu terjadi karena apa? Apakah hanya karena kita nggak merawatnya, atau sebenarnya pola hidup, makanan, dan segala hal yang kita jalani setiap hari itu jadi satu akumulasi yang berkesinambungan yang akhirnya terpancar dari wajah kita. Betul sekali Kak Dika. Jadi kulit itu sebenarnya mencerminkan apa yang ada di dalam gitu. Jadi apakah karena kita hanya merawat kulit atau misalkan lupa mencuci wajah kemudian kulitnya langsung bermasalah, sebenarnya tidak. Tapi apa ada yang di dalam tubuh kita apabila ada suatu kelainan pasti akan muncul ke kulit. Jadi sebenarnya kulit itu jendela dari dalam tubuh juga gitu. Iya, kulit adalah jendela apa yang terjadi dalam tubuh kita. Betul. Gitu ya Dok ya. Jadi kalau kita memang nggak rawat yang ada di dalam, mau kita rawat kulit wajahnya tetap aja akan keluar juga gitu ya. Wajahnya bagus tapi tangannya luka-luka kan bisa juga ya Dok ya. Oke, kita mulai dari si flek hitam gitu ya. Flek hitam ini sendiri yang bisa dalam kategori karena kan kalau kita lihat noda gitu ya berwarna gelap itu kan banyak banget gitu ya. Yang jadi yang dibilang si flek hitam itu tuh apa? Oke. Jadi flek hitam atau dalam bahasa kedokterannya biasanya kita sebut dengan hiperpigmentasi adalah suatu kelainan berupa bercak coklat muda, coklat tua, kehitaman, bahkan biru keabu-abuan yang disebabkan oleh pigmen yang tidak merata gitu. Nah, hiperpigmentasi sendiri sebenarnya ada dua jenis, yaitu bawaan dari lahir ataupun didapat gitu. Nah, tapi yang biasa disebut oleh masyarakat flek hitam itu biasanya yang didapat ya. Nah, didapat ini ada macam-macam juga sebenarnya jenisnya yang kalau misalkan kita bahas dalam 1 jam tidak akan pernah selesai gitu ya. Jadi mungkin yang paling sering dikeluhkan, yang paling sering ditanyakan itu adalah antara lain freckles, melasma, dan hiperpigmentasi pasca inflamasi. Oke, jadi kalau kita lihat flek hitam itu nggak selalu berwarna hitam, betul ya kan? Kadang ada denial, enggak lah mana ada flek hitam, ini coklat keabu-abuan Kak, ini coklat muda, Milo gitu ya. Itu beda-beda, enggak. Jadi memang kalau sudah ada noda itu berarti masuk dalam hiperpigmentasi. Bisa bawaan dari kecil yang memang lahir gitu ya. Betul. Gitu. Ada yang memang karena memang apa ya, memang didapat, karena dari pola lingkungan, hidup, paparan sinar dan segala macam. Nah, kalau yang dari lahir apakah ini wassalam memang nggak bisa diselamatkan atau gimana? Tergantung, memang ada yang namanya KUV-OLE itu bisa diterapi. Sebenarnya sih rata-rata bisa, tapi ada yang memang tidak bisa, tergantung lagi dari letak pigmen itu sendiri, apakah dia di permukaan epidermis atau di dalam di dermis gitu. Oke. Jadi untuk yang bawaan lahir masih ada harapan gitu ya. Masih ada. Nah, ini kita kesampingkan sekarang yang muncul karena pola hidup gitu ya. Nah, munculnya flek hitam ini biasanya apakah berkaitan dengan usia? Kadang-kadang flek hitam itu dikaitkan dengan usia yang sudah mulai lanjut gitu ya. Oh, perempuan-perempuan di usia yang mulai 30 ke atas gitu ya. Apakah ada kaitannya usia dengan si flek hitam ini, Dok? Ada kaitannya usia dengan flek hitamnya. Jadi kan faktor pemicu flek hitam itu tuh banyak sekali ya, tergantung dari jenis flek hitamnya itu sendiri. Jadi kita harus tahu sendiri jenis flek hitam ini itu jenis flek hitam yang mana gitu ya. Yang biasanya disebut dengan Mbak Dika 30 tahun baru muncul itu biasanya yang pengaruh dengan hormon gitu. Nah, biasanya memang lebih ke arah melasma, dia bisa muncul di wajah gitu ya pada wanita usia 30 tahun yang berkaitan juga dengan hormon, kemudian faktor yang sering pemicunya adalah sinar matahari begitu. Itu ada. Nah, ini menarik nih berkaitan dengan hormon. Perempuan yang usianya 30 tahun ke atas atau 40 tahun kan memang rata-rata ya, walaupun tidak semuanya memang sudah menikah menggunakan kontrasepsi. Begitu ya, kontrasepsi hormon. Ini ada impactnya nggak? Ada pengaruhnya kontrasepsi hormon dengan munculnya flek hitam? Ada kaitannya antara kontrasepsi yang dipilih dengan munculnya flek hitam ini atau yang biasa lebih sering disebut dengan melasma ya. Jadi karena di negara kita, negara Indonesia itu yang paling banyak mengkonsumsi kontrasepsi hormon adalah wanita. Makanya memang wanita lebih banyak dan terutama pada wanita yang memakai kontrasepsi campuran yaitu antara progesteron dan estrogen. Dimana kalau estrogen itu memang bisa mengaktifkan si produksi pigmennya ini gitu. Jadi dia membuat produksi pigmen itu jadi lebih hiperaktif, makanya memang lebih tinggi resikonya.
Kalau progesteron memang masih kontroversi, ada yang berpendapat memang dia bisa menghambat produksi melanin, ada yang memang dia juga mengaktifkan produksi melanin. Jadi memang tergantung pilihan kontrasepsi yang dipakai oleh wanita. Nah, mungkin ibu-ibu yang di rumah yang lagi menggunakan kontrasepsi hormon tadi, waduh, saya nggak mau nanti wajah saya banyak flek hitam. Tapi kalau saya men-stop gitu ya, menghentikan kontrasepsi hormon saya, nanti kebobolan gitu ya, ada anak junior-junior lainnya gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh perempuan yang memang mengonsumsi kontrasepsi hormon, apalagi yang kombinasi tadi ya dok ya, apakah bisa dicegah si flek hitam ini? Kalau menurut saya sih, saya kembalikan lagi sebaiknya konsultasi ke spesialis kandungannya ya. Apakah memang ada pilihan kontrasepsi lain selain menggunakan yang mix tadi, yang campuran ya. Apakah bisa menggunakan mungkin spiral atau IUD gitu ya, atau mungkin menggunakan kondom, spermisida gitu ya. Atau masih mungkin kalau memang harus mengkonsumsi yang hormonal, mungkinkah memakai yang kandungannya satu aja, progesteron saja gitu. Tapi kalau untuk pencegahannya memang karena melasma ini kan multifaktorial juga ya, faktor pemicunya sangat kompleks dan sebenarnya belum ditemukan semua nih faktor pemicunya. Belum pasti jadi gitu ya. Betul, tapi kan yang paling sering kan karena paparan sinar matahari. Jadi paling tidak untuk meminimalkan yaitu tetap menggunakan sunscreen. Jadi memang diduga gitu ya, estrogen menyumbang gitu kemungkinan besar adanya si flek hitam. Tapi kalau memang yang paling cocok untuk dia itu ya harus ada solusinya begitu ya. Nah, cuma kalau mungkin apakah semua perempuan yang menggunakan tadi kontrasepsi hormon pasti akan mengalami flek hitam atau hanya dengan faktor pemicu tertentu dok? Mungkin ada faktor lain yang bisa mempengaruhi ya, seperti genetik juga. Jadi misalkan dilihat lagi ibunya ada melasma nggak. Kalau misalkan memang ibunya ada melasma ya sebaiknya kontrasepsi yang dipakai yang meminimalkan untuk timbul Ganti itu. gitu ya. Oke, jadi nggak semua ya, itu juga memang pilihannya macam-macam, harus dilihat dari kondisinya juga. Oke, tadi kalau kita bicara tentang hormonal, ini bisa jadi salah satu faktornya walaupun baru diduga ya, kita nggak bisa, validitasnya juga masih dicari gitu. Nah, yang paling tinggi justru dari paparan sinar matahari. Berapa lama sih seseorang terpapar sinar matahari dengan keabayan gitu ya, sampai akhirnya muncul si flek hitam itu? Itu kembali lagi masing-masing ya gitu, respon dari masing-masing orang kan berbeda-beda. Cuman kalau misalkan saya bilang nih, karena faktor pemicu paling sering adalah paparan sinar matahari, berarti saya nggak boleh berjemur dong dok, saya gimana bisa sehat gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan mau berjemur boleh, tapi tidak lama juga gitu ya. Biasanya kita sarankan untuk berjemur itu cukup 10-15 menit saja. Dan kita lihat waktunya juga kan, misalkan sebelum jam 10 gitu, itu sebenarnya sudah cukup gitu. Tapi kalau misalkan berapa lama baru bisa menimbulkan flek hitam, itu bermacam-macam gitu. Ada yang memang setengah jam, seperempat jam itu sudah muncul juga ada. Jadi memang sebaiknya kita menghindari terlalu lama paparan sinar matahari. Jadi memang yang harus dihindari adalah terlalu lamanya dan mungkin tidak ada proteksi saat kita terpapar itu tadi ya. Jadi kalau berapa lamanya tergantung juga bagaimana seseorang ini pigmentasinya berproses dalam tubuhnya begitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tema utama kita yaitu tentang flek hitam. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa loh menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Bisa langsung berkonsultasi, menanyakan mungkin ada pengalaman, entah saudaranya ada flek hitam atau mungkin kitanya ada pengalaman gimana cara menghilangkannya, mencegahnya, itu bisa langsung dikonsultasikan ya. Oke, masih bersama dengan dokter kita, Dr. Duma Mauliasari SPDV, spesialis dermatovenerologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke dokter, kita coba nih ya, kayaknya tadi saya mendengar ada sambungan telepon. Apakah ada sudah tersambung? Kita coba, tapi kalau masih belum tersambung kita tanya dulu yang lain ya dok ya. Oke dok, tadi kita bicara tentang flek hitam kan memang paparan sinar matahari gitu ya. Nah banyak nih yang berpikir, oh itu cuma kalau terpapar sinar matahari di usia yang memang usianya udah
tadi di atas 30. Anak-anak mungkin nggak terkena? Ya, sebenarnya ada beberapa flek hitam yang bisa muncul di anak-anak ya, seperti freckles kalau kita sebut lainnya, Freckles bisa ya, spruten. gitu ya. Ya, freckles, spruten, sunspot itu jadi bentuknya bulat-bulat kecil-kecil, Putih-putih. warnanya coklat muda hingga coklat tua gitu ya. Dia ada di sekitaran pipi Iya, atas, betul. hidung gitu. Itu bisa muncul di anak-anak hingga remaja itu juga bisa muncul. Jadi dia karena pengaruh genetik dan sehingga biasanya dia faktor resikonya di orang-orang yang dengan kulit Fitzpatrick 1 dan 2 ya gitu. Jadi bisa muncul aja juga ya di Bisa anak-anak muncul ya. di anak-anak. Walaupun kadang-kadang sekarang banyak juga yang pengen punya freckles ya, imut katanya ya dok ya. Ada makeup freckles ya. Lucu ya, entah pakai makeup, pakai filter gitu ya Betul. dok ya. Oke, kita coba lagi apakah sudah tersambung? Sudah ya, kita coba sapa penelpon kita kali ini. Halo, dengan Halo, siapa selamat di mana? pagi. Aku Hana Jakarta ya kak. Oke, penelpon setia kita. Silakan Mbak Saya Hana. ada pertanyaan langsung ke dokter aja ya. Silakan Yang Bu pertama, Hana. kalau bintik hitam itu sama nggak sama komedo? Terus begitu seberapa boleh kita lakukan facial dan masker? Jadi dalam sebulan boleh berapa kali? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pada lansia suka terjadi melasma itu yang coklat-coklat gitu ya. Melasma. Melasma. Nah, cara menghilangkannya seperti apa? Apakah perlu laser supaya bisa bersih gitu, seperti muda lagi atau bagaimana? Mungkin itu aja. Sehat selalu Dokter Ina dari Permata Bekasi dan juga Kakak Dika. Baik, Oke, terima selamat kasih pagi. Mbak Hana. Ini adalah salah satu pemirsa setia kami yang sangat loyal, hampir tiap hari pokoknya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, silakan dokter, Oke. silakan dijawab. Tadi flek hitam sama dengan komedo ya, itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalkan komedo itu kan jadi ada sebum atau kelenjar keringat yang tidak keluar gitu ya. Jadi makanya dia tertimbun, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Nah sebenarnya yang komedo hitam ini atau komedo terbuka ini tidak berbeda dengan freckles atau flek hitam gitu. Terus yang kedua tadi Ya tadi kan tanyakan ini apakah harus dengan laser nggak sih kalau Oke, melasma ya. tadi? Jadi memang kalau misalkan usia 30 tahun ke atas tadi memang biasa resiko tinggi ya untuk munculnya melasma. Nah, pengobatannya tergantung dari letak pigmen itu sendiri. Oke. Apakah di permukaan, epidermis, apakah di dalam epidermis, karena memang obat yang nanti diterapkan itu berbeda ya gitu. Terus apakah bisa dengan obat oles saja atau butuh tindakan? Yang paling tepat sebenarnya dikombinasi antara Oke. dua-duanya gitu. Oke. Jadi memang juga obat oles dan juga dengan laser. Kalau memang ibu ingin melakukan laser itu bisa dilakukan karena tujuan dari laser itu adalah untuk memecah pigmen itu. Oke, jadi tadi kalau kita lihat pertanyaan pertamanya adalah bintik hitam dengan komedo sama atau tidak? Beda. Beda pastinya ya, penanganan juga beda, cara mengatasinya berbeda ya. Nah lalu tadi dengan menggunakan masker gitu ya, berapa lama sih atau facial gitu jangka waktunya? Baiknya Oke. tuh berapa lama jangka waktunya, gimana dok? Ya, jadi kalau misalkan yang ibu tadi katakan komedo itu memang benar bisa dihilangkan dengan facial ya. Facial yang tepat itu dilakukan berapa lama gitu ya jaraknya? Bisa dilakukan 2-4 minggu sekali tergantung dari kondisi komedonya masing-masing. Gitu. Kalau misalkan masker sama, saya sarankan 2 minggu sekali sebenarnya sudah cukup ya. Jadi Oke. tidak terlalu sering juga tidak terlalu jarang. Oke, ini masker yang dimaksud yang 2 minggu sekali itu masker apa nih dok? Kan kita juga banyak yang tisu masker sekarang sih ya. Itu sering kita gunakan sebelum tidur hampir tiap hari. Itu boleh nggak dok? Itu masker yang OTC itu Oke, boleh dilakukan boleh. setiap hari. Oke. Kan memang tergantung dari ingredientsnya itu tadi, karena kan memang ada yang mencerahkan, ada yang hydrating gitu ya. Kalau misalkan hydrating boleh dilakukan setiap hari. Oke, jadi boleh ya kalau untuk yang untuk hydrating bisa digunakan untuk harian, tapi untuk masker-masker tertentu dengan kasus-kasus yang memang spesifik itu memang ada jangka waktunya dan dengan pantauan tenaga profesional. Oke, kita lanjut pada segmen jadinya saya sampai bingung loh melihat tadi semangatnya Bu Hana jadi sampai terpana gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang flek hitam, tadi anak-anak bisa, orang dewasa bisa, perempuan terutama. Laki-laki bisa nggak sih? Apakah selama ini sebenarnya banyak flek hitam pada pria gitu, tapi karena mereka nggak gitu peduli, jadinya ya dianggap nggak ada gitu.
Betul sekali Kak Dika. Jadi banyak sebenarnya kasus melasma pada pria ya, walaupun sebenarnya perbandingannya lumayan jauh ya. Kalau pria dibandingkan wanita itu perbandingannya bisa 1:9. Bahkan di negara tertentu itu bisa 1:20, 1:30 gitu ya. Tapi lebih ke arah karena pria itu sering terpapar sinar matahari, mungkin banyak yang kerja outdoor berjam-jam. Dan banyak yang pasien saya tanyakan apakah rutin menggunakan sunscreen, kadang mereka nggak mau menggunakan sunscreen karena merasa skincare itu hanya untuk wanita, padahal skincare itu semua sabun itu termasuk skincare karena perawatan kulit ya, termasuk sunscreen. Jadi memang sebaiknya walaupun pria tetap menggunakan sunscreen karena memang resikonya sebenarnya tetap ada. Jadi tidak menutup kemungkinan pria juga mungkin ya terkena tadi flek hitam ya. Betul. Atau mungkin saking tidak pedulinya flek hitamnya udah rata gitu ya. Betul sekali. Jadi ini warna kulit Anda, bukan ini flek hitam yang sudah merata gitu ya. Saking nggak pedulinya. Nah dok, ada nggak sih perbedaan sebenarnya kalau kita bicara tentang treatment ya gitu ya, kan katanya kalau kulit wanita tuh lebih tipis, lebih lembut gitu ya, makanya skincare yang digunakan juga lebih ringan gitu dibandingkan pada pria. Apakah treatmentnya juga berbeda antara flek hitam pada pria dan wanita? Oke, kalau treatment untuk flek sendiri antara pria dan wanita itu tergantung lagi dari kondisi kulit tadi ya. Sebenarnya apakah perbedaannya sebenarnya tidak terlalu bermakna ya, tapi maksudnya apakah berminyak atau tidak, kering atau tidak, lebih ke arah kondisi itu untuk pemilihan treatment yang tepat untuk melasma. Tapi memang pengobatan yang paling baik adalah yang kombinasi itu tadi. Jadi harus dengan ada olesannya juga, kemudian kalau mau lebih cepat itu dengan tindakan. Oke, nah mungkin ada teman-teman kita yang garis keras bahan alami adalah kunci gitu ya. Saya nggak perlu skincare, saya nggak perlu bahan kimia, saya nggak perlu treatment, saya cuma perlu jeruk nipis taruh di wajah saya untuk menghilangkan noda-noda hitam. Ini bahaya nggak dok? Benar sekali Kak Dika. Jadi saya tuh banyak menemui kasus yaitu pasien datang dengan berusaha sealami mungkin menempelkan langsung bahan yang ingin didapat dengan ditempelkan langsung ke kulit gitu ya. Padahal sebenarnya bahan yang kita berikan itu juga dari natural gitu ya. Misalkan kojic acid itu dari jamur ya, kemudian vitamin C itu dari lemon, citric acidnya, kemudian ada arbutin itu dari burberry gitu ya. Tapi kan tidak kita tempelkan langsung. Betul. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita beri pengobatan itu lebih tertakar kadarnya gitu. Tapi sedangkan kalau misalkan kita tempelkan langsung kita tidak bisa menakar kadarnya berapa yang ada di buah itu gitu ya. Dan tentunya sudah aman karena kan sudah tersertifikasi BPOM. Jadi lebih tepat sasaran. Lebih tepat sasaran. Ekstraksinya juga memang konsentrasinya yang dibutuhkan saja. Kadang dalam satu buah ataupun bahan alami itu kan banyak juga ya. Banyak zat-zat lain yang sebenarnya mungkin tidak dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau mungkin kita sering melihat by Google, oh ini bisa mengobati A gitu ya, yang nggak selalu bisa langsung. Misalnya ada luka pakai getah pohon gitu ya, itu kan juga nggak bisa langsung gitu ya. Nah itu perlu sekali harus ada pengetahuan yang baik gitu ya. Baik dok, kalau kita bicara tentang tadi anak-anak nih, kan anak-anak kan gimana ya kalau flek hitam terus mereka kayak pakai skincare jangan dulu gitu kan. Nah mereka sebaiknya didiamkan saja flek hitamnya sampai nanti di usia memang sudah aman dengan skincare, atau memang sebenarnya sudah mulai dari awal harus ditangani. Oke, skincare untuk flek hitam pada anak ya. Kalau flek hitam pada anak selain saya tadi sebutkan adanya freckles, itu bisa juga seperti hiperpigmentasi pasca inflamasi. Jadi itu kan bekas luka ya, bisa luka habis cacar air gitu ya, atau habis jatuh gitu ya, atau habis kena goresan apa, itu kan juga disebut dengan flek hitam. Nah tergantung dari lokasinya. Kalau misalkan di badan kita bisa sarankan untuk menggunakan moisturizer atau lotion, hand body gitu ya. Kalau di wajah ya kita bisa sarankan untuk menggunakan sunscreen gitu. Kalau misalkan memang di ruangan terbuka misalkan lengan dan kaki, ya kita sarankan pakai sunscreen untuk body.
Ini menarik nih, flek hitam yang dimaksud bukan cuma flek hitam yang muncul di wajah Betul. aja, apalagi anak-anak gitu ya, dengan aktivitas mereka yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol, jatuh lah, tergores lah gitu ya. Dan ini kan kadang-kadang kita tuh suka jadi insecure ketika melihat, aduh kok banyak banget nih tanda-tanda koin-koin gitu ya, istilahnya koin-koin di kulit anak saya. Nah itu sebenarnya bisa digunakan dengan tadi moisturizer ya. Iya, betul. Nggak perlu dilulur, digosok gitu anaknya ya, karena sering juga ada orang tua yang akhirnya, aduh biar putih nih kayak teman saya anaknya gitu, anaknya dilulur, di apa gitu, terlalu berlebihan eksfoliasinya. Gimana dok? Ya mungkin maksudnya dibantu dengan eksfolien ya. Boleh. Tapi kalau misalkan anaknya nyaman silahkan, dan itu pun ada jeda waktunya tertentu gitu kan. Jadi tidak terlalu over setiap hari ataupun setiap mandi kita kasih yang scrubbing gitu ya. Nanti malah kulitnya kering, malah jadi radang. Nah itu bisa menjadi flek hitam lagi, memperberat flek hitamnya begitu. Jadi kalau misalkan mau saran kapan dilakukan eksfolien atau eksfolien apa yang tepat untuk anak-anak, sebaiknya periksa dulu saja, konsultasi kepada dokter. Nah ini menarik nih, kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau kulit Anda berminyak, itu tuh jauh dari kemungkinan flek hitam, bahkan kerutan gitu ya. Katanya ada yang ngomong kayak gitu dok, kalau orang yang punya kulitnya kering itu tuh akan lebih potensial. Padahal sebenarnya ini yang harus diluruskan, benar nggak sih yang kayak gitu tuh terus kita yakini kebenarannya? Tidak benar ya, jadi maupun kulit berminyak maupun yang kering itu sama risikonya untuk mengalami flek hitam. Yang penting gimana perawatannya itu tadi, apakah rutin menggunakan sunscreen, apakah tidak gitu ya. Mungkin kalau misalkan tidak suka menggunakan sunscreen, bagaimana dengan physical protection, misalkan menggunakan topi, payung. Kalau misalkan di badan ya berarti menggunakan lengan panjang gitu ya. Itu tetap harus dilakukan di kulit berminyak maupun kulit yang kering gitu. Oke. Jadi nggak tergantung dari jenis kulitnya, flek hitam bisa muncul dan hinggap di wajah yang Siapa gimana saja, aja betul. ya, mau berminyak, mau kombinasi, maupun kering itu tetap ada ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya, makin seru perbincangan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan masih membahas tentang flek hitam. Dan bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Duma Mauliasari SPDV, spesialis dermatovenerologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke, kalau kita bicara tentang flek hitam tadi sudah jelas ya. Memang yang paling tepat adalah kombinasi treatmentnya dengan skincare, dengan perawatan yang tepat, dan juga mungkin dengan treatment tertentu kalau memang kondisinya sudah mengharuskan ada treatment gitu ya, baik laser ataupun hal yang lain gitu ya. Nah, kalau bicara tentang kondisi kesehatan, apalagi di kulit, better emang kita cegah gitu ya dok ya. Cegahnya gimana? Karena ini paparan sinar matahari ya pakai sunscreen. Tapi untuk bicara ngomongin sunscreen aja nih, kadang-kadang milih sunscreen aja udah PR. Ada yang pakai sunscreen jadi breakout, ada yang pakai sunscreen kok jadi kayaknya nggak cocok, muka saya tadi baik-baik aja kok jadinya malah ada masalah. Akhirnya memilih nggak pakai sunscreen. Menurut dokter, pertama nih, fungsi sunscreen sejauh mana untuk menghindari flek hitam tuh istilahnya tatanannya berapa persen? Kedua, pemilihan sunscreen itu tuh harus seperti apa biar cocok sama kulit kita? Oke. Sunscreen itu sebenarnya faktor utama juga ya dalam hal mencegah flek hitam itu terjadi ya gitu. Jadi mungkin dari pemilihannya terlebih dahulu ya, pemilihannya bagaimana yang tepat. Jadi kalau bisa kita pilih yang broad spektrum atau spektrum luas gitu ya, bisa menangkal UVA dan juga bisa menangkal UVB. Oke. Gitu. Nah itu biasanya tertera dalam kemasan sunscreennya, ada SPF, ada PA, Sun Protecting Factor dan Protection Grade of UVA, di mana SPF ini itu adalah kemampuan sunscreen untuk mencegah terjadinya burning akibat akibat UVB. Nah, sedangkan kalau PA itu mencegah untuk terjadinya aging akibat UVA gitu. Nah, karena kita berada di negara tropis ya, jadi sebenarnya SPF yang dibutuhkan itu 30 itu sebenarnya sudah cukup gitu, tidak perlu 50, 80, 100 gitu, tidak perlu, karena sebenarnya persenannya sendiri tidak terlalu signifikan gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan SPF 30 itu jika penggunaannya dengan benar itu bisa
mencegah hingga 93% gitu untuk efek dari UVB gitu ya. Kalau untuk PA-nya itu ditandai dengan tanda plus ataupun tanda bintang, itu cukup plus 2 itu sebenarnya sudah cukup begitu. Nah, bagaimana cara pemilihannya tergantung dari tipe kulitnya gitu ya. Apakah kalau misalkan yang berminyak berarti yang water base atau gel, kemudian kalau misalkan kulit kering yang krim gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan Kak Dika tadi bilang kok malah breakout gitu ya, karena kan memang tergantung kondisi. Kalau misalkan memang lagi jerawat ya kita pilih yang sunscreen yang tepat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita takut nih ini nanti breakout nggak ya, kita bisa pilih sunscreen yang ada mencantumkan non komedogenik. Oh, non komedogenik gitu ya. Gitu, dan pemakaian sunscreennya pun juga harus benar ya, Nah, yaitu itu dia. kita pakai 15 menit sampai 30 menit sebelum kita beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Terus sebanyak 2 jari full atau sebanyak 1 sendok teh gitu untuk area wajah aja gitu, dan harus di reapply atau diulang setiap paling tidak 3 jam sekali. Saat reapply harus dicuci dulu nggak, Dok? Sebaiknya iya supaya menempel dengan sempurna lagi, tapi kalau misalkan terpaksa sekali ya sudah daripada tidak sama sekali. Baik. Nah, kenapa harus di reapply? Karena cara kerja sunscreen itu ada jamnya gitu. Jadi biasanya setelah 2 jam itu efektivitasnya menurun gitu. Jadi makanya kita harus reapply. Jadi saya udah pakai sunscreen dokter, tapi kok saya masih ngeflek gitu ya. Ya di reapply atau tidak? Karena biasanya tidak. Aduh enggak dokter, nggak sempat. Jadi saya berangkat kantor pagi sampai sore saya nggak pakai. Nah itu juga kurang tepat. Oke, itu kurang tepat. Jangan harap ya, jangan berarti pakai udah bener kok saya tadi satu sendok teh, iya, 2 jari, tapi digunakan satu untuk selamanya nggak bisa gitu ya. Jadi memang harus dengan tepat dan di reapply. Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Nanti main-main lagi ke sini ya. Kita bahas lagi tentang kecantikan kulit kita. Oke, pemirsa di rumah, sekian perbincangan kita hari ini. Tips dari dokter sudah dicatat semua. Semoga berguna untuk Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri. Happy weekend.